Afwan Ustadz, PPT-nya sudah terlihat atau belum Sudah, Ustadz? sudah. Betul, ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi hari ini Humaira mohon izin Ustadz untuk menyampaikan pembahasan dengan judul Politik Identitas Ibnu Khaldun. Sebelumnya ini belum dicantumkan referensinya Ustadz, cuma udah jadi makalah setengah 50% Ustadz. Cuma di PPT-nya belum ada dicantumkan referensinya Ustadz. Kemudian langsung saja kita ke biografi. Ibnu Khaldun, nama asli beliau adalah Abu Zaid Wali Adin Abdurrahman. Lahir di Tunisia pada tahun 1332 Masehi atau 732 Hijriah, berasal dari keluarga Andalusia, kelas keturunan Arab, wafat di Kairo pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah. Ibnu Khaldun dilahirkan dari keluarga politisi dan intelektual sekaligus, seorang aktivis dan pemikir politik, sekaligus telah menghabiskan seluruh umurnya dalam pertarungan dan petalangan politik dalam berbagai bentuknya di kurun waktu dan bagian dunia tempat di mana ia hidup. Kemudian latar belakang pendidikan. Ibnu Khaldun memulai pendidikan di Tunisia dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu antara tahun 1332 hingga 1350. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Seperti kebiasaan budayanya, pendidikan Ibnu Khaldun dimulai pada usia dini dengan pengajaran ketat dari guru pertamanya, yaitu orang tua Ibnu Khaldun sendiri. Kemudian Ibnu Khaldun juga selain belajar Al-Quran, juga mempelajari bahasa Arab, tafsir, hadis, dan ilmu lainnya seperti tauhid, fikih, filsafat, dan ilmu berhitung. Kemudian kondisi sosial politik pada masa kehidupan Ibnu Khaldun. Kondisi sosial masyarakat pada masa kehidupan Ibnu Khaldun merupakan masa kemunduran dan perpecahan, yaitu konflik antara dunia Islam di timur dan barat. Afrika Utara, tepatnya di Maghrib, pada abad ke-14 mengalami kemandekan pemikiran, kekacauan politik, dan kekuasaan Muslim Arab telah jatuh, sehingga banyak negara bagian yang melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Adanya konflik intrik, perpecahan, dan kericuhan meluas dalam kehidupan politik. Adapun negara-negara sekitar wilayah tersebut adalah Bijayah, Mahdiyah, dan Qolat saling berperang, masing-masing berupaya untuk saling mengalahkan. Di sisi lain, Eropa mulai menampakkan tanda-tanda perubahan dan kebangkitan yang mulai muncul sejak abad ke-13 sampai 14. Abad ke-13, Eropa didominasi oleh pemikir konstruktif positif, masa para ahli teologi dan filsafat spekulatif positif. Kemudian jabatan kenegaraan dan politik Ibnu Khaldun. Pada mulanya Ibnu Khaldun menjabat sebagai tukang stempel surat pada pemerintahan Abu Muhammad bin Tafrakin. Lalu kemudian beliau mengundurkan diri dan menjadi seorang sekretaris dan muwaki pada masa kepemimpinan Sultan Inan di Tlemcen. Kemudian Ibnu Khaldun juga menjadi sekretaris negara dan penasihat Abu Salim pada tahun 1359 di Maroko. Selanjutnya pada tahun 1362 Ibnu Khaldun bergabung dengan pemerintahan Muhammad dari Granada. Selanjutnya Ibnu Khaldun diberikan kedudukan di daerah Bijayah oleh Abu Abbas, yaitu saudaranya. Beliau juga menyandang beberapa jabatan pengurusan dan politik di bawah pemerintahan beberapa pemerintahan di Andalus dan Maghribi. Beliau juga pernah bertugas dalam misi perdamaian kepada Pedro di Bengis dari Kastil, dan karenanya ia mengambil politik dunia Kristen, juga menjalin hubungan dengan Ibnu Al-Khatib, wazir dari Granada.
Beliau menjadi ahli hukum yang terkenal dan dihormati sebagai hakim kepala mazhab Maliki di Kairo, Mesir pada tahun 1384. Beliau juga pernah menjadi hakim, kemudian setelah itu dipecat dan dipaksa menjadi menyertai Sultan di sebuah ekspedisi untuk menyelamatkan Damaskus dari serangan Timur Leng. Adapun karya-karya Ibnu Khaldun, yang pertama adalah kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Muqtada wal Khabar fil Ayam Ayamil Arab wal Ajam wal Al-Barbar wal Asarahum min Zawil Sultan, atau kitab ini dikenal dengan Tarikh Ibnu Khaldun. Kitab ini juga disebut dengan ensiklopedia, yang mana di dalamnya terdapat contoh-contoh asal-usul peristiwa hari-hari Arab, Persia, dan Barbar, dan orang-orang sezaman dengan mereka yang memiliki kekuatan besar. Selanjutnya adalah kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kitab Muqaddimah ini memiliki 7 jilid, kajiannya mengandung tentang masalah-masalah sosial, politik, negara, dan kepemimpinan. Dalam kitab ini juga membahas tentang asosiasi manusia, al-istima al-insani, dan juga peradaban. Muqaddimah Ibnu Khaldun ini juga secara unik mengkombinasikan antara genre fikih, kemudian juga nasihat kepada para pemimpin, dan juga filsafat. Beliau menulis Muqaddimah ini untuk sangat masyhur ya, bukunya ini sangat masyhur disebabkan nilai ilmiah yang tinggi. Ibnu Khaldun berjaya dan puncak pemikirannya dari bukunya ini, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kemudian kitab At-Ta'rif Ibnu Khaldun Warilatuhu Gurban wa Syarqon adalah kitab autobiografi Ibnu Khaldun secara lengkap, di mana ia dipandang sebagai orang besar pada abad pertengahan yang paling sempurna meninggalkan riwayat hidupnya. Kemudian politik identitas perspektif Ibnu Khaldun. Sebelum kembali ke Ibnu Khaldun, perlu kiranya kita untuk mengetahui pengertian dari politik identitas. Dalam bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai pengetahuan tentang ketatanegaraan, urusan yang terkait dengan kebijakan, siasat, dan sebagainya tentang negara atau terhadap negara lain. Sedangkan dalam bahasa Arab, politik diartikan dengan kata siasah. Kata ini juga bermakna sebagai mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. Kedua, identitas. Identitas merupakan hal pokok dalam mengenal diri ataupun mengenalkan diri terhadap lingkungan yang ada, mulai dari identitas diri sendiri, keluarga, lembaga, negara, ras, suku, dan sebagainya. Lalu, bagaimana politik identitas perspektif Ibnu Khaldun ini? Nah, Ibnu Khaldun ini mempunyai teori yang namanya teori asobiyah. Secara etimologi, asobiyah berasal dari bahasa Arab, asoba yasibu, yang artinya semangat golongan atau partai. Adapun makna lainnya adalah seseorang yang mengundang orang lain untuk mendukung kelompoknya dan merencanakan sesuatu berkomplotan dengan satu kelompok tersebut, dengan syarat pemimpin yang akan mengayomi mereka, entah itu untuk berbuat zalim atau menindas. Itu arti kata asobiyah sendiri. Dan kata asobiyah bukanlah salah satu istilah yang ditemukan oleh Ibnu Khaldun. Selain asobiyah adalah ta'asub. Jadi asobiyah ini juga diambil dari kata ta'asub, yang arti lainnya adalah fanatisme. Kata tersebut digunakan dalam bahasa Arab yang artinya fanatisme, yang juga bisa diartikan dengan ikatan. Asobiyah sebagaimana diutarakan Ibnu Khaldun adalah rasa cinta atau fanatisme terhadap keturunan, keluarga, ataupun golongannya. Perasaan kasih dan cinta timbul secara alami sebagai sifat dasar manusia yang merupakan pemberian Allah. Nah, sifat rasa cinta dan kasih sayang ini muncul pada manusia, akhirnya mendorong manusia untuk saling menolong dan membantu. Secara terminologi, asobiyah adalah individu-individu yang dipersatukan oleh ikatan darah, kesetiaan. Selain syarat tetap bersama, agar selalu bersama-sama, agar selalu ada interaksi sosial yang dapat berlangsung dalam suatu kelompok tersebut. Sehingga asobiyah menurut Ibnu Khaldun adalah ikatan sosial yang mengikat anak-anak suku atau kelompok lain dengan beberapa dari mereka, agar selalu bekerja sama, bergandengan, dan mewujudkan kemakmuran dan keberuntungan.
Ibnu Khaldun mengatakan bahwa asal-usul asobiyah berawal dari pemuliaan ikatan darah. Jadi adanya rasa kebanggaan terhadap adanya ikatan darah dalam suatu kelompok. Nah, asobiyah ini sendiri Ibnu Khaldun mengartikannya sebagai kelompok yang dulu adanya di suku Badui di Arab. Jadi menurut Ibnu Khaldun itu istilah ini justru sudah ada sebelum datangnya Islam karena merujuk pada suku Badui pada Arab ketika itu sebelum datangnya Islam. Kemudian namun selain itu asobiyah tidak hanya berdasarkan ikatan keluarga saja atau ras, tetapi memperluas lingkungan asobiyah pada solidaritas sosial yang terdapat di kalangan orang-orang desa juga kalangan orang-orang kota. Kemudian Ibnu Khaldun juga secara khusus mendefinisikan asobiyah sebagai kekuatan pendorong dalam perjalanan sejarah manusia, kekuatan militer, kelompok, dan potensinya sebagai pemain politik ditentukan oleh apakah ia mempunyai asobiyah atau tidak. Jadi dalam ruang lingkup sosial dan politik, seseorang juga akan dilihat apakah ia mempunyai asobiyah atau tidak. Kesimpulan, jadi menurut Ibnu Khaldun, asobiyah memainkan beberapa peran dalam kehidupan sosial dan politik karena ia memaksa individu untuk bekerja sama satu sama lain dan hanya melalui itu terwujudnya perlindungan dan pertahanan. Asobiyah atau identitas inilah yang menyebabkan kebangkitan sebuah pemerintahan atau juga penyebab langsung keruntuhan sebuah pemerintahan. Karena asobiyah atau identitas ini adalah proses esensial yang dianggap sebagai pilar pemikiran politik, terutama dalam masyarakat kesukuan yang diatur oleh kriteria kekuasaan. Kemudian fanatisme yang kuat memberikan solidaritas, kohesi, dan dukungan. Yang mana fanatisme ini muncul karena adanya rasa cinta dan kasih sayang terhadap kesamaan mungkin ikatan darah, agama, ataupun ras. Segala sesuatu dalam negara itu terkait dengan fanatisme dan kondisinya, serta kondisi fanatisme rakyat di bawah panjinya terkait dengan asobiyah. Sejauh mana kekuatan asobiyah itu, maka akan memunculkan kekuatan solidaritas yang kuat dan juga keharmonisan. Dan pada akhirnya tujuan akhir dari asobiyah adalah pembentukan kerajaan atau pemerintahan. Maka sesungguhnya dalam kelompok apapun yang memiliki sentimen kelompok, satu orang di antara mereka pasti menunjukkan kekuatan atau pengendali yang dapat memaksa orang lain untuk menerima keputusannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tafadhol Ustazah. Mungkin ada yang ingin mengawali ya. Pertama, apakah sesuai dengan yang kita harapkan ya, frame sesuai dengan arahan kemarin, itu yang pertama ya. Yang kedua, kira-kira kurang apa atau mungkin perlu ditambah apa, silahkan. Ustazah. Masukan. Yeah. Sudah sesuai arahan kemarin. Apakah sesuai arahan kemarin? Sebenarnya banyak belum, Ustaz. Nah, ini asatidzah. Iya, asatidzah yang lain ya. Asatidzah yang lain. Posisi antum kan dihakimi ini. Silakan Asatidzah. Ada yang komentar? Oke ya. Saya mulai dulu ya. Pertama, ini ada 7 catatan, bisa nambah ini. Yang saya tulis di grup itu. Pertama harus dipastikan ya, antum jelas ya tentang apa yang menjadi kajian utama dan kajian pendukungnya. Kajian utamanya di apa ini, Ustazah Humairah? Teori asobiyah Ibnu Khaldun. Bukan, makanya dibolak-balik sih. Ibnu Khaldunnya itu loh, Ibnu Khaldunnya. Oh, Ibnu Khaldun. Ya, makanya saya
apa namanya, identitas itu yang kita sebut dengan pendukungnya. Karena di filsafat itu kan pemikiran tokoh. Saya lebih ke ini. Kemudian yang kedua itu dipastikan tentang relevansi biografi dengan apa namanya, dengan tema. Apa kira-kira relevansinya? Atau pertanyaannya adalah kita tidak sekedar memasang ya biografi itu, oh ini begini-begini. Mestinya harus dikaitkan dengan apa ini kalau dalam konteks ini? Politiknya Ibnu Khaldun, Ustaz. Artinya kan gini ya, sejauh mana pengaruh biografi itu terhadap gagasan beliau tadi. Ya, Nah, Ustaz. nah, makanya mana yang relevan, yang tidak relevan itu pentingnya kita memilih. Apa namanya? Misalnya saya ambil contoh dalam konteks antum cerita tentang lahirnya, itu kira-kira relevansinya apa? Lahirnya siapa? Ibnu Khaldun itu tahun berapa itu? Tahun berapa, Saudara? Itu kan ditayangkan ya. Ada 732, ya. Lahir di Indonesia 732 Hijriah atau 1330. Ini apa kira-kira? Kepentingan antum ini salah satu ya, ini salah satu poin yang saya tanyakan tadi. Itu nanti kan antum banyak ya poin-poin yang antum tahu. Kira-kira apa relevansinya? Ini diskusinya kan, relevansinya kelahiran dia tahun beliau 1332 Masehi itu dengan apa namanya, dengan gagasan-gagasannya atau dengan mungkin kondisi sosial politik di zamannya beliau itu, Ustaz. Nah, betul. Di Andalusia itu. Betul. Di Tunisia apa Andalusia? Atau Andalusia? Berasal dari Tunisia. keluarga. Nah, ini. Andalusia apa Keluarganya Tunisia ada. ini? Lahirnya di Tunisia, Ustaz, Nah, tapi keluarganya turunan Andalusia. Andalusia. Nah, itu belum ada saya. Makanya antum nanti jadi ilmuwan itu harus ngecek konteks Tunisia pada tahun 1332 Masehi itu apa. Ya. Nah, Tapi mungkin juga nggak terlalu relevan ya, karena beliau kan baru lahir ya. Tapi mungkin situasi krisis ekonomi atau krisis politik ya berpengaruh terhadap persepsi orang tua terhadap ini apa pemerintah terhadap apa itu kan juga ada mungkin ya. Nah itu coba termasuk nanti dalam konteks ya itu kan cerita tentang pendidikan ya. Ibnu Khaldun pendidikannya ini sampai 18 tahun di Tunisia itu bagus. Terus pengambil pendidikan membaca dan manfaat Quran. Terus apa yang spesifik lagi? Pengajaran dari guru bertanya yaitu orang tuanya nggak bisa dianu aja saja. Pendidikan Ibnu Khaldun di Tunisia. Apa bidangnya, gurunya siapa ya. Ini kan bahasa Arab, sastra Quran dengan tafsirnya hadis dengan ilmu-ilmunya, ilmu tauhid, fikih, filsafat, ilmu berhitung. Ya. Apa ini relevansinya? Coba. Bahasa Arab, dengan sastranya Al-Quran dengan tafsir hadisnya, ilmunya, ilmu tauhid, fikih, filsafat, ilmu berhitung. Ada nggak kira-kira hubungannya? Nggak ada. Mungkin ada, belum bisa menghubungkan gitu. Iya, Ustaz. Ya, bahasa Arab. Belum. Artinya yang ingin saya tekan dulu, ketika Anda memasang apa namanya menarasikan tentang biografinya itu kira-kira apa korelasinya?
tidak sekedar apa kayak skripsi ya, untuk memenuhi apa tebal tipisnya skripsi. Hah? Nah, Ustaz. Bukan sekedar memenuhi tebal tipisnya skripsi, tetapi memang kita mencantumkan ya data ya apa itu memang ada relevansinya dengan tujuan dari penelitian atau apa objek yang kita kaji. Oke ya. Nah, Ustaz. Terus kondisi sosial politik pada masa kehidupan Ibnu Khattab. Ini bagus. Ini relevan dengan kondisi sosial masyarakat merupakan masa kemunduran dan perpecahan. Ini mana? Konflik dunia Islam dan Timur. Ukurannya di mana? Ini tahun berapa? Nggak ada ya. Iya, belum diteliti, Ustaz. Ya, terus sumbernya dari mana? Ya, ini bagus loh. Kondisi Nah, sosial Ustaz. masyarakat pada Ibnu Khaldun merupakan. Makanya itu tahun-tahun itu penting untuk cek ya. Nah, Ustaz. Terus Afrika Utara, Maghrib dan tahun 14 kemandekan pemikiran kekacauan politik. Maksudnya di mana? Kira-kira kekhilafan apa? Kalau Umayyah, Ibnu Abbas, Abbasiyah maksud saya, sama Utsmaniyah. Tahun ini tahun berapa? 1300-an itu sudah masuk di Utsmaniyah atau dimasuk di Abbasiyah? Masih Abbasiyah. Nah, ini. Makanya Nah, Ustaz. kata-kata kekacauan politik itu pada masa khilafah Abbasiyah atau kekhilafahan Utsmaniyah. Nah, Ustaz. Apa kira-kira? Utsmaniyah kan 250-an ya. Coba dicek ya. Coba kalau Abbasiyah itu kan selesainya Khulafaur Rasyidin ya, Umayyah itu kan. Itu tahun berapa? Sampai tahun berapa ya, kemudian Abbasiyah. Nah, itu nanti maka kata-kata kekacauan politik mengalami apa pada masa Ibnu Khaldun itu bagus. Tetapi ada gitu loh menuakan masa kemunduran dan perpecahan konflik Islam dan Barat. Barat ini apa? Amerika atau siapa? Ya, itu coba diteliti. Ya. Kekacauan politik kekuasaan Muslim Arab telah jatuh sehingga banyak negara bagian melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Negara bagian itu siapa? Pemerintahan pusat siapa? Itu bagus loh. Meraih kekuasaan negara-negara ini di sekitar wilayah tersebut yaitu di Jaya, Mahdiyah, itu dan seterusnya. Bagus ini. Konteks ya. Silakan, Kalau ini kan dari tahun 750 sampai 1258. Apa itu? Abbasiyah, Ustaz. Abbasiyah tahun berapa? Ibnu Khaldun itu. Bentar, Abbasiyah tahun berapa? Dari 750 sampai 1258. 1258. Dari Ibnu Ibnu Khaldun Khaldun 1300-an, iya dah. Iya, Nanti Ustaz. akhir Abbasiyah, ya betul itu. Terus awal Utsmaniyah, masa-masa keruntuhan apa Abbasiyah, masa awal Utsmaniyah itu disebut. Kalau di dalam buku saya antum cek itu bagus apa? Ada penjelasan. Iya, ada. Kalau Utsmaniyah berarti mulai dari 1200 itu kan mulai ada perang salib apa itu kan? 1258 sampai 1200 sampai berapa? Mulai Utsmaniyah. 58 sampai 1924 ya kan? Nah, itu kevakuman. Oke ya. Ini
Ini masih poin yang kedua loh ya. Catatan saya. Ya. Tapi ini berlaku untuk semuanya. Ya. Tapi informasi awal itu bagus. Yang kedua, yang ketiga itu adalah karya fenomenal dan kitab-kitab lain. Misalnya antum menjelaskan buku-bukunya tadi. Ya, termasuk sebelum saya masuk itu relevansi biografi tadi tentang jabatan, kenegaraan dan politik. Sebagai tukang stempel surat, orang itu dikasih tahunnya Ustaz. Ketika Ibnu Khaldun melarikan diri dan bekerja dan mewakili kepada Sultan Inan ya di Tremcen ya. Sebagai sekretariat negara, penasihat Abu Salim ya, pada masa Abu Salim ya, khilafahnya di Maroko. Maroko menang loh Ustaz dengan Spanyol. Dengar nggak? Mengingatkan loh Maroko ya ini. Ini coba dikasih tahu, ini bagus, 1350. Kemudian bergantian pemerintahan Muhammad V dari Granada. Granada diberikan kedudukan di daerah Hijaz. Ini di Andalusia atau di Tunisia Mas Yan? Nah itu. Ini coba ya, dulu juga menyandang beberapa jabatan perusahaan politik di bawah pemerintahan beberapa raja di Indonesia. Ini coba itu bagus. Baru dari situlah ya pernah tugas apa ya, sebagai misi perdamaian, ahli hukum oleh hakim kepala mazhab Maliki di Kairo. Masih apa sih ini? Ia pernah diangkat kembali menjadi hakim sebelum akhirnya dipecat lagi. Ia dipaksa menyertai Sultan untuk sebuah ekspedisi untuk menyelamatkan Damaskus dari serangan Timur Lain. Sultan meninggal ekspedisi itu dan kemudian menyerahkan kepada Ibnu Khaldun. Pernah jadi rojo juga ini. Ini bagus ya catatan-catatan itu. Maka dari biografi itulah sehingga muncul karya-karya fenomenal beliau. Itu sudah masuk. Misalnya kitab Al-Ikhbar Badewan Al-Muqtada. Itu Ibnu apa? Muqaddimah itu ya, Ustaz? Bukan Ustaz. Kalau sekarang singkatnya Tarikh Ibnu Khaldun Ustaz bukunya. Ya, sudah tertulis juga. Iya. Yang Al-Ikhbar belum ya? Yang Al-Ikhbar ini nama bukunya sekarang Tarikh Ibnu Khaldun Ustaz. Oh ya. Coba ini ada tahunnya ya. Dengan ada Waman Asrohum min Zawi Al-Sultan Al-Akbar. Atau sekarang disebut dengan Tarikh Ibnu Khaldun. Ini coba tahunnya Ustazah ya. Oh, tahun bukunya Ustaz. Tahun bukunya diterbitkan tahun berapa. Ini yang penting. Terus yang kedua, itu di kitab-kitab pendukung. Ini kitab Muqaddimah ada. Ada Ustaz. Berarti Tarikh Ibnu Khaldun tadi ada. Muqaddimahnya juga ada ya. Yaitu Ada, Asosiasi Manusia Al-Jima' Al-Insani Peradaban Al-Umron. Muqaddimah secara unik mengombinasikan genre fikih dan sebagainya. Terus kitab At-Ta'rif Ibnu Khaldun wa Rikhlatuhu Korban Sarkon ya. Nah, Ustaz. Ini kitab. Oke ya, itu catatan saya itu karya fenomenal dan kitab. Itu kan dari situlah kita breakdown. Pokok-pokok pemikiran terkait dengan filsafat politik itu terutama dalam bukunya apa. Itu ya, saya. Kan ada berapa buku itu? Ada yang antum misalnya ketika antum bicara tentang kita coba mengidentifikasikan karya mana yang lebih dekat dengan apa namanya politik. Buku itu Muqaddimah. misalnya saya ambil contoh ya, saya itu ada Raden Bathara Katong, ada sosiologi komunikasi ya.
ada politik Islami. Kebetulan memang lebih dekat ke politik. Hampir semuanya bicara Iya, Ustaz. politik itu. Nah, tapi yang ingin kita tekankan itu nanti misalnya politik terkait dengan filsafat politik itu merujuk pada buku apa saja. Apakah semua buku itu atau yang kedua ya kembali ke Al-Muqaddimah misalnya. Nah kira-kira Ustaz. Muqaddimah Ustaz kalau Ibnu Khaldun. Yang kitab Al-Ibar itu bukan ini, bukan buku politik. Menurut antum. Yang mana Ustaz? Al yang itu loh Ustaz. Yang pertama Yang Ustaz, Tarikh Al Ibnu Khaldun itu buku politik apa bukan? lebih ke ini Ustaz, sejarahnya Ibnu Khaldun, sejarah kehidupannya. Tapi Jadi itu loh, bisa masuk di biografinya itu tapi Ustaz. tentang asal-usul dan peristiwa hari-hari Arab, Persia, Barbar, orang sejak menikah yang memiliki kekuatan besar. Politik loh Ustaz. Iya Ustaz. Politik Ada. ini buku politik beliau ini. Cuman belum punya yang Tarikh Ibnu Khaldun ini Ustaz, baru yang Muqaddimah. Nanti Ya, Ana cari coba lagi. di anu ya. Ustaz. Terus yang kedua, yang bagus yang penting antum sudah inilah ini yang perlu dicari. Yang kedua, kitab Muqaddimah. Ini antum yang bahas ini Muqaddimah. Iya Ustaz. Jadi kira-kira antum itu ingin mengatakan bahwa filsafat politik ya, kalau pemikiran-pemikiran filsafat politik itu lebih banyak di kitab Muqaddimahnya itu ya. Nah, Ustaz. Kita lihat juga semuanya hampir kayak politik. Termasuk yang kedua, kitab At-Ta'rif Ibnu Khaldun, Rikhlatuhu Korban Wasarban adalah kitab autobiografi Indonesia lengkap, di mana ia dibanyak sebagai orang besar abad pertengahan yang paling sempurna meninggalkan riwayat hidup. Cerita apa? Biografi Ibnu Khaldun ya. Iya. Ya, itu juga bagian dari. Oke ya. Terus pokok-pokoknya. Terus ini masuk di situ. Politik identitas itu merujuk bukunya Ibnu Khaldun yang mana? Tadi kan pertama karya fenomenal dan kitab pendukung yang lain itu ya, sudah antum sebutkan. Terus Muqaddimah Ustaz. yang kedua, yang berikutnya tentang pokok-pokok pemikiran tentang filsafat politik itu di buku apa saja. Itu berarti kan tidak satu buku ya. Baru yang keenam itu ketika Anda bicara politik identitas atau Sylvia itu merujuk dalam bukunya Ibnu Khaldun yang mana? Berarti Muqaddimah itu ya. Nah, Ustaz. Ya. Baru nanti Anda diskusikan, Ustazah. Tadi kan Anda masih deskriptif. Iya, Ustaz. Cara mendiskusikan bagaimana politik identitas yang ditawarkan atau yang digagas oleh Ibnu Khaldun itu misalnya coba didiskusikan dengan filsafat politik kontemporer yang lain, ya. Diskusi ya. Misalnya politik identitas asabnya itu kira-kira kalau tokoh-tokoh barat ya, protes atau kata itu siapa yang bicara itu? Atau bisa juga antum diskusikan dengan buku-buku yang lain, bukan bukannya Ibnu Khaldun. Itu cara anunya mendiskusikan. Termasuk bisa mengkaitkan gagasan atau pandangan apa namanya konsep politik identitas atau asabiyah itu dengan realitas politik sekarang itu boleh juga. Itu satu Fairoh ya. Oke, ada yang ingin antum sampaikan? Ini sudah saya tulis di grup itu ya, catatan-catatan itu. Sebenarnya untuk politik identitas ini pengennya di bagaimana realitasnya dengan sekarang Ustaz. Kan kalau politik identitas ini kan maraknya di Indonesia Ustaz. Ya. Nah, ini menawarkan
bahwasanya politik identitas yang seperti apa yang sebenarnya dibenarkan dalam Islam. Itu saya. Ya, berarti nanti antum kaitkan dengan realitas politik di Indonesia ya. Nah, Ustaz. Ya nggak apa-apa, silahkan. Nggak masalah. Hanya antum juga harus bisa menangkap ya. Diskusi-diskusi tentang politik identitas itu banyak apa? Tentang sebuah konsep politik murni apa bagian Kemarin, dari apa namanya kemarin kontra ada intelijen misalnya. Kontra intelijen itu gini Ustaz. Dia bilang politik identitas, tapi dia selalu menyerang ya seseorang itu dengan agama, pendekatan agama. Misalnya saya ambil contoh, nggak fair ya. Misalnya mereka ngantem Anies Baswedan, tidak dari karya-karyanya kan. Kenapa selalu dihubungkan dengan yang lain? Itu kan kelompok itu yang sebenarnya menuduh politik identitas, tapi sebenarnya dia menggunakan perspektif politik identitas. Bukan bagaimana dia menilai apa kinerja apa namanya Anies Baswedan selama 5 tahun ini kayak apa. Terus proyek-proyek yang pernah dibangun ya apa kemajuannya di sektor apa transportasi, di sektor pelayanan publik dan itu kan nggak masuk ke situ kan dia lah hanya nyerang lebih tertarik dia bicara tentang Anies Baswedan itu ya kadrun, kedua orang Yaman kan begitu tuh anunya itu. Nah, yang menggunakan lah itu juga antum tangkap. Gitu saja, Umairah. ya, Ustaz. Clear apa tambah pusing atau ya. Nemu ini Ustaz, buku politik identitas penulisnya Eman Sulaiman, Ustaz. Politik identitas Eman Sulaiman. Oh ya, coba di anu aja, di apa? Dikaji ya. Nanti Nah, Ustaz. ini bahan diskusi ini ya catatan-catatan nanti bisa antum pindah dalam bentuk artikel ya. Oke, Ustazah yang lain nggak ada yang ngasih masukan? Halo? Sudah. Ya, oke. Ya, syukran Selanjutnya Ustazah Humairah ya.